Saudara terkasih, kini saatnya kita mau dengar firman Tuhan. Kita mau baca firman Tuhan di dalam Yohanes pasal 2. Dan tema firman Tuhan pada pagi hari ini adalah menyelami hatinya Tuhan. Ya, menyelami hati Tuhan. Saudara, kita akan buka sama-sama di dalam Yohanes pasal yang kedua. Yohanes pasal yang kedua, tema firman Tuhan di sini di dalam perikopnya adalah perkawinan di Kana. Ayat yang pertama dikatakan pada hari ketiga ada perkawinan di Kana yang di Galilea dan ibu Yesus ada di situ. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Ketika mereka kekurangan anggur, ibu Yesus berkata kepadanya, mereka kehabisan anggur. Kata Yesus kepadanya, mau apakah engkau daripadaku, ibu? Saatku belum tiba. Tetapi ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu. Di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuhan menurut adat orang Yahudi. Masing-masing isinya 2-3 buyung. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Lalu kata Yesus kepada mereka, sekarang ciduklah dan bawalah kepada pemimpin pesta, lalu mereka pun membawanya. Ayat 9, setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur itu, dan ia tidak tahu dari mana datangnya, tetapi pelayan-pelayan yang mencedok air itu mengetahuinya. Lalu ia memanggil mempelai laki-laki dan berkata kepadanya, setiap orang menghidangkan anggur yang baik dahulu dan sesudah orang puas minum, barulah yang kurang baik. Akan tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang. Hal itu dibuat Yesus di Kana yang di Galilea sebagai pertama dari tanda-tandanya, dan dengan itu ia telah menyatakan kemuliaannya dan murid-muridnya percaya kepadanya. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, bicara tentang menyelami hati Tuhan. Nah saudara, syarat untuk bisa menyelami hati Tuhan pertama adalah hati yang peduli. Ya, saudara, karena di dalam hati yang sangat peduli itu membuktikan bahwa hati kita ada kasih, ya, yaitu kasih Tuhan. Saudara, ketika ibu Yesus ya mengatakan anggur, ya, mereka kehabisan anggur. Ketika ibu Yesus mulai mengamati ya, anggurnya udah mulai habis. Nah saudara, sehingga ibu Yesus ini menyatakan kepada Yesus, mereka kehabisan anggur. Ya, saudara, tetapi pada saat itu tentunya anggur belum sampai habis. Nah saudara terkasih dalam nama Tuhan, ketika ibu Yesus ini menyatakan mereka kehabisan anggur, apa jawab Yesus? Saatku belum tiba. Mau apakah ibu daripadaku, saatku belum tiba. Nah saudara terkasih, bicara menyelami hati Tuhan, ya, terkadang Tuhan ini seringkali ya membawa kita pada situasi yang dimana sebetulnya Tuhan ingin tahu seperti apa kita punya hati. Sama ketika peristiwa 5 roti 2 ikan di mana Tuhan memberi makan 5.000 orang. Ya saudara, di situ pun ya Yesus bertanya kepada mereka ya bahwa di mana kita bisa memberi mereka makan. Ya, saudara, artinya apa saudara? Bahkan Yesus berkata kepada murid-muridnya, engkaulah yang harus memberi makan. Ketika murid-murid berkata, Tuhan suruhlah mereka pulang, ya, suruhlah mereka kembali, ya, saudara. Tetapi justru jawab Yesus malah, engkau yang harus memberi mereka makan. Nah saudara terkasih, sama peristiwa pernikahan atau perkawinan Kana ini. Saudara, ibu Yesus punya inisiatif dengan mengatakan kepada Yesus bahwa anggur mereka habis. Ya, saudara, bahkan Yesus berkata saatku belum tiba. Artinya Yesus tidak ingin, belum waktunya untuk menyatakan atau membuat satu mujizat. Nah saudara terkasih, tapi saudara, ketika ibu Yesus ini mendengar jawaban daripada Yesus, saudara, ibu ini tidak
tidak putus asa atau tidak berargumen dengan Tuhan ya. Malah dikatakan di ayat selanjutnya, dia akan berkata kepada pelayan-pelayan itu saudara ya. Ayat yang kelima dikatakan di sini. Tetapi Ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, apa yang dikatakan kepadamu ya, buatlah itu. Saudara, aneh kan gitu loh. Pada Yesus berkata, mau apa daripadaku Ibu, saatku belum tiba. Artinya kita mendengar, kita tahu bahwa pada saat itu Yesus tidak akan atau tidak sedang ingin melakukan mujizat, tidak ingin berbuat sesuatu. Tetapi di sini ya, iman daripada Ibu Yesus, dia berani berkata kepada pelayannya ya, nanti bahwa apa yang akan dibuatnya, lakukan itu, buatlah itu ya. Jadi apa yang akan dikatakannya nanti, buatlah itu. Artinya gini, Ibu Yesus ini percaya bahwa Yesus pasti menolong. Saudara terkasih, di sini pertama adalah hati yang peduli. Saudara, kenapa kita perlu punya hati yang peduli, punya kasih, saudara? Karena orang yang punya hati, orang yang punya kasih, itu tanda juga orang punya iman, saudara. Ya, karena saudara, dorongan hati nurani, karena dorongan kasih itu membuat dia punya hati yakin, percaya, pasti Tuhan tolong, pasti ada mujizat, pasti ada pertolongan Tuhan. Sebab itu saudara terkasih, kalau kita ini saudara ya, ingin punya iman. Seringkali kita menyaksikan banyak orang berkata, saya nggak punya iman Bu, saya nggak punya iman, ya bahkan saya nggak ada iman. Gampang saudara, kalau kita mau punya iman saudara, kita harus punya kasih. Dengan kita punya kasih, pasti kita punya iman. Karena saudara, kasih itu identik dengan hatinya Tuhan. Karena kasih itu pribadi Tuhan. Jadi begitu kita punya kasih, berarti saudara, kita sedang mengundang pribadi Tuhan ada pada kita. Nah saudara terkasih, inilah rahasia bagi hari ini. Bagaimana kita punya iman? Milikilah kasih. Dengan kita memiliki kasih, kita pasti punya iman. Ya saudara, karena sekali lagi saya katakan, ketika kita punya kasih, kita sedang menarik hatinya Tuhan, sedang menarik hadiratnya saudara. Ya, turun atas kita. Sehingga saudara, Yesus itu adalah Tuhan yang penuh dengan belas kasih. Ya, jadi saudara, kita tidak akan pernah punya iman kalau kita tidak pernah punya kasih, saudara ya. Jadi saudara terkasih, bahkan firman Tuhan berkata ya, sekalipun kita ini punya iman memindahkan gunung, tapi kalau enggak punya kasih saudara, ya maka semua itu sia-sia. Ya, karena kembali lagi, karena kasih adalah pribadi Tuhan itu sendiri. Bahkan orang yang selalu punya kasih, orang yang akan selalu punya kepedulian. Nah, saudara terkasih dalam nama Tuhan, di sini adalah pertama kita harus punya kasih untuk bisa menyelami hatinya Tuhan. Karena apa? Kasih adalah pribadi Tuhan itu sendiri. Yang kedua adalah bagaimana kita bisa menyelami hati Tuhan. Yang kedua adalah hati yang taat. Nah, saudara terkasih, ketika di ayat 5 dikatakan ya kepada pelayan-pelayan ini, ya, Ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan ini, apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu. Padahal saudara, Yesus belum berbuat sesuatu, Yesus bahkan belum punya mood untuk melakukan sesuatu, tapi Ibu Yesus ini percaya banget sehingga apa? Dia turunkan satu pesan kepada pelayan-pelayan ini. Nah saudara terkasih, inilah satu tindakan iman. Sekalipun belum lihat, ya bahkan sekalipun Tuhan memalingkan muka mungkin ya, atau menjawab sesuatu yang tidak sejalan dengan apa yang menjadi kemauan ibu ini, tetapi ibu ini percaya. Nah saudara terkasih, dan bukan hanya percaya saja, tetapi dia bertindak dengan iman, dengan memerintahkan kepada pelayan-pelayannya. Saudara, dengan cara apa? Ya, ayat 5 dikatakan ya di sini, apa yang dikatakan kepadamu buatlah. Jadi ibu ini memperkatakan. Wow, saudara ya, memperkatakan. Iman itu perlu tindakan, juga perlu profetik, saudara. Perlu diperkatakan. Nah saudara, seringkali kita nih percaya cuma dalam hati.
Ya, tapi tidak ada tindakan, tidak ada deklarasi, tidak ada sesuatu yang kita perkatakan, ya. Sebab itu iman itu perlu diperkatakan supaya apa? Supaya jadi. Karena seperti iman itu seperti menciptakan. Ya saudara ya, seperti menciptakan. Kalau iman hanya cuman dipendam dalam hati, maka nggak akan jadi sesuatu saudara. Jadi iman itu perlu diperkatakan, perlu tindakan. Saudara, ibu ini luar biasa. Satu, dia punya hati. Maka ketika dia punya hati, lahirlah iman. Iya saudara, ketika dia punya iman, dia apa? Lahirlah tindakan. Dan belum cukup di situ saudara. Ketika dia punya tindakan, dia punya perkataan. Dia memprofetikan saudara. Dia mendeklarasikan. Ya saudara terkasih. Nah saudara, detik iman itu diperkatakan saudara. Tidak lama setelah itu saudara. Ya, di ayat yang ke-6 saudara ya. Di ayat yang ke-7 ya, di ayat ke-7 dikatakan Yesus berkata kepada murid pelayan-pelayan itu ya, istilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Nah, saudara, ketika Ibu Yesus sudah memperkatakan ya saudara ya, maka terjadilah ya buah-buah daripada iman itu. Kenapa saudara? Kita lihat sini, ada satu reaksi Tuhan. Dia sedang memerintahkan kepada pelayan-pelayan itu. Mengisi apa? Air-air dalam tempayan itu saudara. Dan pelayan-pelayan ini hebatnya saudara, dia taat. Dia taat. Dia bukan hanya mengisi, tapi mengisinya sampai penuh. Saudara, ayat 6 sebelumnya dikatakan bahwa ada 6 tempayan ya saudara. Ada 6 tempayan ya, disediakan untuk apa? Pembasuhan menurut adat Yahudi. Saudara, tempayan ini sebetulnya untuk apa? Mencuci kaki saudara. Ya, bahkan minimal mencuci tangan. Karena gini saudara, di Israel itu adat Yahudi, kalau mereka itu sedang datang masuk ke rumah seseorang, bahkan diundang untuk pesta, saudara, mereka tuh harus membasuh dulu kakinya, harus membasuh dulu tangannya. Kenapa? Karena penuh debu saudara. Ya, jadi saudara terkasih, bayangkan 6 tempayan itu alat untuk pembasuhan dikatakan. Pembasuh apa? Pembasuh kaki. Tapi pada saat itu Yesus berkata, isilah tempayan-tempayan itu, saudara. Di sini pelayan-pelayan itu tidak membantah. Tidak berkata begini, untuk apa? Ya saudara, itu kan untuk mencuci atau membasuh kaki. Nah sedangkan saudara, saya percaya di situ pelayan-pelayan itu mendengar apa yang menjadi perbincangan Ibu Yesus kepada Yesus. Mereka mendengar bahwa yang dibahas Ibu Yesus adalah anggur habis saudara. Nah berarti saudara, untuk mengisi anggur butuh tempat, tapi bukan untuk tempat pembasuh kaki saudara. Nah saudara, coba di sini kita berpikir begini, kita belajar merenungkan. Ketaatan, hati yang taat. Seringkali kalau kita ya berjalan dengan Tuhan, setiap segala sesuatu yang dari Tuhan tuh selalu gak masuk akal. Gak masuk di akal. Setiap ketaatan-ketaatan yang dari Tuhan yang harus kita jalanin itu selalu tidak sesuai dengan logika kita. Misalkan di saat pandemik seperti ini, di saat susah seperti ini, di saat masa-masa susah seperti ini, tapi Tuhan itu terus membawa kita, misalkan Tuhan dorong kita untuk menabur dan menabur. Ya, mungkin buat kita hari esok aja saya nggak tahu mau makan apa Tuhan. Bahkan masih ada minus-minus saya Tuhan. Tapi ketika tiba-tiba Tuhan menggerakkan kita untuk menabur saudara. Nah itu yang saya katakan tidak sesuai dengan logika kita. Yang kedua, di masa-masa pandemik seperti ini, Tuhan berkata begini. Ya misalkan, banyaklah berbuat kebaikan. Hiburlah orang-orang yang susah. Loh Tuhan, saya sendiri udah susah. Bagaimana saya menghibur orang susah? Saya sendiri udah susah Tuhan. Saudara terkasih, di dalam pandemik seperti ini ada banyak hal, suara-suara Tuhan yang dimana kita harus melakukan itu bertolak belakang dengan kita. Di masa pandemik seperti ini, Tuhan suruh kita tetap taat, tetap percaya saja. Tetapi buat kita, kondisinya tidak memungkinkan untuk saya percaya, untuk saya taat. Nah saudara terkasih, kita lihat di sini
pelayan-pelayan ini tidak banyak mikir saudara. Tidak ada argumentasi, bahkan dikatakan firman Tuhan berkata mereka itu mengisinya sampai penuh. Wow, ini bicara apa? Ketaatan yang all out. Ketaatan yang tanpa batas. Mereka mengisi 6 tempayan itu sampai penuh. Saudara, 6 tempayan itu bicara 6 hari. 6 hari itu bicara angka pengerja saudara ya, atau kerja keras ya. 6 hari kita bekerja, jadi sesuatu di dalam 6 hari atau 6 tempayan ini wadah di mana kita, di mana itu tempat kesempatan kita mengerjakan yang dari Tuhan. Hendaklah kita kerjakan dengan sungguh-sungguh saudara, dengan hati yang percaya, dengan hati yang penuh sukacita, bukan dengan hati yang bersungut-sungut atau ngomel saudara. Banyak kita seringkali taat tapi dengan ngomel, mengerjakan dengan ngomel saudara. Tapi pelayan-pelayan ini mereka mengerjakannya sampai penuh, bahkan tidak ada perdebatan, tidak ada kata-kata yang menyanggah Tuhan. Saudara, bicara ketaatan. Janganlah jadi orang yang sekedar taat, tapi jadilah seperti pelayan ini. Mereka mengisinya sampai penuh. Sampai penuh, artinya ini, jangan setengah-setengah dalam melakukan apapun yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidupmu. Jangan tidak all out dengan Tuhan, dengan tidak segenap hati dengan Tuhan, dengan tidak melakukan yang terbaik. Jangan saudara tidak punya loyalitas dengan apapun yang Tuhan percayakan untuk kau kerjakan. Karena apa saudara? Di dalam loyalitasmu itulah engkau bisa melihat kepercayaan Tuhan atas hidupmu. Di dalam loyalitas, di dalam integritasmu itulah Tuhan juga melihat kesungguhanmu, integritasmu. Saudara terkasih, sadarlah setiap kali apa yang kita kerjakan, Tuhan tuh melihat hati. Tuhan melihat sedalam apa kau kerjakan, seperti apa kau melakukannya. Yang terbaik atau sekedar. Nah saudara, di sini adalah yang kedua, belajar menjadi pribadi yang taat dengan Tuhan. Yang ketiga saudara, ya, yang ketiga adalah hati yang percaya. Saudara, ketika pelayan-pelayan ini ya sudah melakukan di mana mereka mengisi tempayan sampai penuh, saudara. Yang ketiga dikatakan ayat yang ke 8 ya, dikatakan gini, Lalu kata Yesus kepada mereka, sekarang ciduklah dan bawalah kepada pemimpin pesta. Lalu mereka pun membawanya. Nah saudara, bicara percaya. Kalau mereka tidak percaya, okelah mereka boleh taat. Saudara, mereka mengisi 6 tempayan tadi. Tapi ketika perintah yang kedua ini, Yesus berkata, ya, sekarang ciduklah ya air dalam tempayan itu dan serahkan kepada pemimpin pesta. Wow, ini saudara sebagai pelayan-pelayan saudara. Kalau di bangsa Yahudi di Israel itu budak. Nah saudara, bagaimana seorang budak, seorang pelayan membawa air untuk pembasuhan kaki ya diberikan kepada pemimpin pesta. Ini resiko dipecat saudara. Resiko mati saudara ya. Ini enggak gampang. Tapi saudara dikatakan mereka apa? Membawanya. Sekali lagi, yang pertama mereka dalam ketaatan mereka tidak berargumen dengan Tuhan. Mereka tidak berdebat, mereka tidak pakai logika mereka. Yang kedua saudara, dalam hal ketika mereka harus menyerahkan kepada pemimpin pesta air pembasuhan kaki ini, mereka tetap lakukan. Mereka tidak berargumen dengan Tuhan. Mereka tidak memakai logika mereka, saudara. Padahal di sini Yesus dikatakan yang pertama kali melakukan mujizat dan pelayan-pelayan itu melihat. Jadi pelayan-pelayan ini sebelumnya saya percaya mereka belum melihat Yesus berbuat apa-apa. Belum pernah melihat Yesus berbuat mujizat. Tapi baru kali ini. Tapi saudara, kembali lagi hati yang taat, hati yang percaya itu tidak banyak perdebatan. Sehingga saudara, ketika pelayan-pelayan ini membawa anggur ini kepada pemimpin pesta, ya, dan setelah pemimpin pesta itu memberikannya, mungkin saudara kepada tamu-tamunya, dan ketika itu dicedoklah
ya, air yang sudah menjadi anggur tadi. Sehingga ada satu pujian, ya, mungkin di antara salah satu tamunya dengan mengatakan biasanya orang itu memberikan yang terbaik dulu, setelah itu kurang baik. Tetapi dalam pesta ini engkau memberikan yang terbaik dari awal sampai akhir. Bahkan pemimpin pesta ini tidak tahu air ini dari mana. Tapi ayat ini dikatakan di ayat yang 9 dan 10, pelayan ini tahu air itu sumbernya dari mana. Tapi pelayan itu silent, saudara. Dia diam. Saudara terkasih, orang yang percaya itu gak banyak ngomong, diam. Nah, saudara terkasih dalam nama Tuhan. Di sini kita mau belajar tentang 3 pribadi. Yang pertama, saudara, adalah pribadi yang punya kepedulian, yaitu Ibu Yesus yang berkata kepada Yesus, mereka kehabisan anggur. Saudara, Ibu Yesus ya bicara tentang pernikahan Kana. Yang pertama kita lihat sini adalah Ibu Yesus. Ya. Ibu Yesus adalah orang yang punya hati kasih. Ya. Jadi saudara terkasih, di mana Ibu Yesus ini orang yang punya kasih, orang yang sangat peduli. Ya, saudara. Maaf, yang pertama murid Yesus ya, saya salah lihat. Pertama adalah murid Yesus. Murid Yesus ini ada pribadi yang percaya namun tidak punya kepedulian. Ya, tetapi saudara beda dengan yang Ibu Yesus. Ibu Yesus ini pribadi yang sangat peduli. Nah, saudara terkasih, bicara murid Yesus. Saudara, murid yang selalu bersama-sama dengan Tuhan, menyertai Tuhan, setiap hari lihat mukjizat, saudara lihat, setiap hari lihat keajaiban. Tetapi saudara, orang yang selalu bersama Tuhan itu tidak menjamin dia menjadi sama seperti Tuhan. Saudara, ini banyak terjadi pada anak-anak Tuhan. Banyak orang yang rajin ke gereja, banyak orang yang rajin melayani Tuhan. Tetapi saudara, sedikit sekali orang yang punya hati seperti Tuhan, menjadi seperti Tuhan. Kenapa saudara? Ya, karena pengiringan mereka tentang Tuhan tidak tulus, tidak dewasa. Mereka hanya ingin menyertai Tuhan, hanya ingin Tuhan tuh lihat membuat mujizat, hanya ingin melihat Tuhan itu menolong dia, hanya ingin melihat segala keajaiban. Ya, saudara, mereka itu hanya sebagai penonton, saudara. Hanya sebagai pengikut yang motivasinya tidak tulus. Karena banyak di mana-mana orang itu bergereja, tapi sesungguhnya mereka tidak benar-benar merindukan Tuhan, tidak sungguh-sungguh untuk mencari kebenaran firman Tuhan, bahkan mereka tidak sungguh-sungguh untuk menjadi pelaku firman Tuhan. Jadi mereka datang ke gereja hanya satu rutinitas, kebiasaan, agamawi, hanya untuk diberkati, saudara. Ya. Bukan hanya benar-benar mencari Tuhan dan mencari kehendak-Nya. Sehingga saudara, orang yang hatinya tertutup dan tidak punya kepedulian ini tidak akan bisa menghasilkan apapun, bahkan tidak akan terjadi impartasi Yesus dalam hidupnya, saudara. Tapi coba yang kedua, saudara. Ibu Yesus, wanita yang punya kepedulian. Di mana ada kepedulian, di situ ada kasih, saudara. Nah, saudara terkasih, gambaran Ibu Yesus, gambaran seorang wanita adalah gambaran seorang mempelai Tuhan. Saudara, pernikahan. Kenapa Yesus meresponi apa yang menjadi permintaan Ibu Yesus? Dengan apa? Membuat mukjizat air menjadi anggur. Karena Tuhan adalah Tuhan yang suka sangat memprioritaskan pernikahan atau keluarga atau rumah tangga. Nah, saudara terkasih, bayangkan kalau di dalam keluarga, di dalam pernikahan, suami istri sudah kehilangan anggur, sudah kehilangan kasih, di dalam keluarga tidak ada kasih. Betapa keringnya saudara, ya, kehidupan di dalam keluarga. Saudara terkasih, di sini kita mau belajar arti anggur, ya saudara. Anggur itu bicara tentang kesukaan, anggur bicara setiap kenikmatan, anggur itu bicara juga sebagai obat, ya. Anggur bicara buah, saudara.
Nah saudara terkasih, seorang wanita di dalam keluarga itu harus menjadi pribadi yang membawa satu perubahan. Ya, seorang wanita di dalam keluarga harus menjadi pribadi yang sangat peduli. Bahkan seorang di dalam keluarga harus menjadi pribadi yang menjadi obat di dalam keluarga. Saudara terkasih dalam nama Tuhan, bahkan wanita itu dilambangkan mempelai Tuhan. Kita adalah mempelai Tuhan di akhir zaman ini. Kalau kita tidak punya kasih, kita tidak punya kepedulian, berarti tidak ada Tuhan di dalam kita. Saudara, yang ketiga adalah pelayan-pelayan. Pelayan-pelayan ini adalah pribadi yang sangat tulus, sangat polos, dan berani mengambil resiko. Kenapa saudara? Ketaatan itu. Saudara, ketaatan yang mereka dapat dan mereka lakukan untuk mengisi air dalam tempayan-tempayan itu. Dan mereka harus membawa kepada pemimpin pesta. Ini tidak mudah. Ya. Orang yang punya ketaatan, punya percaya, itu dibutuhkan sebuah pribadi yang tulus, pribadi yang polos, pribadi yang murni, yang tidak tidak suka berdebat. Ya, dan pribadi yang berani mengambil resiko dalam ketaatannya. Nah, saudara terkasih, berapa banyak kita ini seringkali nggak punya keberanian untuk mengambil sebuah resiko di dalam ketaatan, di dalam percaya kita kepada Tuhan. Ya, saudara, pagi hari ini Tuhan mengingatkan buat setiap kita tentang menyelami hati Tuhan. Dengan cara bagaimana saudara? Ya, jadilah orang yang sangat peduli, punya kasih. Engkau punya kasih berarti kau punya iman. Ada Tuhan di dalam hidupmu. Ya, engkau punya kasih berarti engkau punya tindakan iman. Engkau punya kasih berarti engkau mendeklarasikan percayamu kepada Tuhan. Jangan menjadi seperti murid-murid Yesus, saudara, yang tidak pernah punya pengalaman bersama Tuhan, yang tidak pernah berani mengambil resiko untuk percaya. Saudara terkasih dalam nama Tuhan, kita menjadi orang-orang percaya, kita harus mengalami Tuhan dalam hidup ini. Harus mengalami Tuhan. Seringkali saudara, saya banyak berkata kepada anak-anak Tuhan, jangan menjadi merek Yesus, jangan menjadi merek Kristen, jangan hanya menjadi merek anak-anak Tuhan, tapi menjadi pribadi yang mengalami Tuhan, mengalami firman. Tuhan harus nyata di dalam kita, saudara. Dengan cara bagaimana, saudara? Dengan cara kita harus punya kasih. Tentu saja, saudara, kasih itu pasti membuat kita semakin merasa dirugikan. Karena apa, saudara? Kasih itu sifatnya selalu memberi, ya. Kasih itu berkorban, kasih itu siap untuk apa? Mengalami hal-hal yang tidak enak di dalam kedagingan kita. Dan kasih itu selalu identik dengan korban. Tapi saudara, itulah bukti kalau kita itu mengasihi Tuhan. Kalau ada Tuhan di dalam kita, selalu identik kita tuh kasih. Tapi begitu kita gak punya kasih, gak punya kepedulian, tidak ada Tuhan dalam hidup ini, saudara. Percuma kita bilang kita anak Tuhan, kita percaya Tuhan, tapi kalau hati ini gak pernah punya kasih, gak pernah punya kepedulian, tidak pernah bisa jadi orang yang bisa berkorban untuk orang lain, kasih itu tidak ada dalam kita, berarti Tuhan juga tidak ada dalam kita. Yang kedua, saudara, jadilah seperti pelayan-pelayan ini. Yang ketiga, saudara, jadi pelayan-pelayan itu orang yang taat, orang yang percaya, bukan sekedar jadi orang yang punya merek Kristen, punya merek anak Tuhan, tapi gak taat, tapi gak percaya. Ya saudara, untuk taat itu saudara perlu apa, saudara? Perlu ketulusan. Ya, perlu hati yang tulus, perlu hati yang murni, saudara, untuk apa? Taat. Taat itu saudara tidak berdebat. Apapun enak nggak enak tetap lakukan. Taat, dengar-dengaran akan Tuhan, saudara. Untuk percaya apapun kata dunia, apapun keadaan, aku ini percaya bahwa bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Tuhan pasti dan sanggup menolongku. Saudara, ingat pelajaran pagi hari ini. Bagaimana air bisa menjadi anggur. Sesuatu yang
tidak ada apa-apanya menjadi sesuatu yang bernilai. Bahkan saudara ingat anggur ini, saudara, terjadi keajaiban di mana saudara? Di tempat pembasuhan. Di tempat yang paling hina. Saudara, ya, tempayan-tempayan itu tempat pembasuhan, tempat yang paling hina, tempat untuk membasuh kaki, saudara. Ketaatan bicara langkah, ketaatan bicara kerelaan, saudara. Dan ketaatan bicara sesuatu yang dari bawah, bukan dari atas. Ketaatan bicara setia dari perkara-perkara kecil. Ketaatan bicara siap menghadapi setiap resiko. Nah, sebab itu saudara terkasih, kalau kita mau lihat mujizat, kalau kita mau berani menjadi pribadi yang bisa menyelami Tuhan dan mengalami Tuhan dalam hidup ini, hendaklah engkau menjadi pribadi yang taat dan percaya. Ya, sekali lagi, jangan seperti murid-murid Yesus. Mereka cuma apa? Datang dalam undangan pesta itu, kalau di ayat pertama, saudara, ayat kedua. Yang terakhir di ayat 11, mereka percaya. Jadi mereka datang, mereka percaya, mereka hanya sebagai penonton, mereka bukan menjadi pemain, hanya menjadi penonton. Kalau kekristenan kita hanya sekedar menjadi penonton, bukan pemain di dalam langkah-langkah iman, saudara, maka tidak ada Tuhan di dalam kita. Sebab itu saudara terkasih, hidupkan firman Tuhan. Jangan fokus dengan diri sendiri, tapi fokuslah dengan apa yang Tuhan mau kita lakukan. Jadi orang yang berbagi kepada orang lain, punya kepedulian, tidak hidup dengan diri sendiri, tidak hidup dengan keegoisan, tapi milikilah kasih, miliki apa saudara? Pengorbanan, miliki ketaatan di dalam Tuhan, sekalipun gak masuk akal. Nah saudara, kalau mau bicara dalam ketaatan, ya banyak hal tentang ketaatan. Banyak hal, saudara. Ya, tapi semua itu kembali dari ketulusan dan kemurnian kita. Kembali lagi, saudara, untuk kita taat. Butuh apa, saudara? Banyaknya pertimbangan yang harus dibuang. Banyaknya argumen yang harus dimatikan, saudara. Bahkan hindari perdebatan-perdebatan. Hindari pemberontakan. Dan untuk menjadi percaya, dibutuhkan apa saudara? Hati yang sungguh-sungguh, ya, mau melakukan walaupun saudara tidak masuk akal. Ya saudara terkasih, kita percaya bahwa pandemi ini pasti akan selesai. Semua ada masa expired saudara. Kita harus percaya semua ada expirednya. Pandemik juga akan expired saudara, percaya saja. Entah itu kapan datangnya, percaya saja. Hari kemerdekaan akan terjadi kapan itu, percaya saja. Aku tidak akan selama-lamanya seperti ini, keadaanku tidak akan terus terpuruk. Ya saudara, percaya. Saya memberi tantangan buat saudara semua yang tidak punya pekerjaan. Kalau kau berani taat, berani percaya dengan Tuhan, maka Tuhan akan membukakan pintu-pintu mujizat untuk engkau punya pekerjaan yang baru, lapangan pekerjaan yang baru. Engkau akan punya penghasilan-penghasilan yang dari Tuhan. Yang kedua saudara, kalau engkau mau taat dan percaya, kau punya kasih, apapun keadaanmu, bahkan sakitmu Tuhan sanggup sembuhkan saudara. Ketika Tuhan katakan, ayo doakan si A, datangi si A, datangi si B. Ya, saudara percayalah, sakitmu juga akan Tuhan sembuhkan. Ya, saudara. Jadi orang harus berani apa? Membayar sebuah ketaatan. Ya, saudara, kembali lagi ketiga pribadi kita belajar pagi hari ini. Satu, murid-murid yang hanya sekedar menjadi merek murid Yesus, tapi tidak lakukan sesuatu, tidak bertumbuh dan tidak mengalami Tuhan. Hanya menjadi penonton. Yang kedua, Ibu Yesus, orang yang punya hati, yang punya kasih, yang punya kepedulian, saudara. Ya, dari sinilah saudara, dia melakukan tindakan iman. Dia datangi pelayan dengan mengatakan apa yang dikatakan, lakukan, buatlah itu. Saudara, yang ketiga, pelayan-pelayan, pribadi yang saudara, kalau di dalam Tuhan kita perlu bodoh, perlu jadi orang yang bodoh.
Karena apa? Kalau kita di hadapan Tuhan jadi orang yang pintar, Tuhan gak akan pakai kita. Bukan berarti orang pintar tidak butuh, tidak dibutuhkan. Orang pintar dibutuhkan, tapi orang yang sok pintar itu seringkali membuat apa? Dia tidak bisa mengalami Tuhan. Karena apa? Dia terlalu mengandalkan apa? Kemampuannya. Saudara, untuk kita bisa melihat mujizat Tuhan, bisa percaya dengan Tuhan, dibutuhkan apa saudara? Hati yang polos, hati yang tidak banyak perdebatan saudara, tidak banyak argumentasi. Ya, saudara terkasih, mari buat saya secara pribadi, kalau kita di hadapan Tuhan, kalau kita disuruh Tuhan, jangan sok pintar. Taat saja, lakukan saja, percaya saja, apapun itu hasilnya, percayalah. Kadang-kadang kita taat, tapi kadang-kadang kita ini punya ekspektasi dengan Tuhan. Dengan ekspektasi apa yang kita harapkan ternyata tidak sesuai dengan ekspektasi kita, kita jadi kecewa. Itu namanya bukan taat, bukan percaya. Apapun itu saudara, ya jujur saudara, ketika saya harus menjalani apa yang menjadi kemauan Tuhan untuk live streaming, untuk bikin pengajaran, untuk bikin apapun saudara, di luar yang saya sejujurnya itu nggak terlalu mampu saudara. Tapi hanya taat saja. Mungkin hasil belum terlalu baik atau hasil seringkali masih banyak trouble, banyak diperbaikin. Tapi hati ini tetap mau taat, percaya dengan melakukan saudara. Ya, saya tidak tidak fokus dengan hasil saudara. Tapi bagaimana saya selalu berusaha memperbaiki terus, memperbaiki dan memperbaiki. Saudara, sikap seperti itulah yang harus kita miliki. Ya saudara, sampai kita menjadi pribadi yang disempurnakan Tuhan. Sebab itu saudara terkasih, mari belajar menyelami hati Tuhan. Kadang-kadang situasi yang Tuhan izinkan terjadi, Tuhan mau lihat reaksi kita. Apakah kita punya hati, punya kasih, punya peduli, saudara, punya inisiatif untuk minta sesuatu, untuk menolong seseorang. Minta berdoa kepada Tuhan untuk Tuhan tolong seseorang. Ataukah kita jadi orang yang hanya berpikir, hanya berfokus pada diri sendiri. Ingat saudara, setiap keadaan yang Tuhan izinkan terjadi, sesujurnya Tuhan hanya ingin satu, melihat reaksi kita. Apakah kita seperti Ibu Yesus, seperti pelayan-pelayan, atau seperti murid. Nah sebab itu saudara terkasih, pagi hari ini belajar menyelami hati Tuhan dengan melakukan yang terbaik. Tidak menjadi diri sendiri, tapi menjadi pribadi yang selalu bisa jadi berkat dimanapun kau ada. Dari perkara-perkara yang kecil. Oke? Saudara, mari kita renungkan firman Tuhan pagi hari ini. Sudahkah kita menjadi berkat buat sekitar kita, sekeliling kita? Sudahkah kita menjadi pribadi yang terus mengeluarkan energi kasih, punya kepedulian, atau kita hanya menggenggam tangan dan hati kita hanya untuk berpusat pada diri sendiri? Mari saudara, jadi pribadi yang membawa hatimu keluar, melihat ada banyak di luar sana orang-orang yang membutuhkan pertolongan, uluran tangan, membutuhkan doa-doa kita, membutuhkan sentuhan kita, membutuhkan jeritan hati kita untuk kita bawa kepada Tuhan supaya mereka ditolong Tuhan. Ingat, ketika kita menabur kepedulian, maka Tuhan juga akan jauh lebih memperdulikan dan menyukupi setiap kebutuhan kita. Mari saudara belajar menyelami hati Tuhan di hari-hari yang sedang kita lewati. Apa ya maksudnya Tuhan, kenapa saya harus lewati ini? Apa yang maksud Tuhan di balik semua ini? Apa yang saya bisa lakukan ya Tuhan untuk bangsa kita, untuk kota kita, untuk orang lain, untuk dunia ini? Apa ya Tuhan yang bisa kita lakukan? Saudara, mulai dari perkara-perkara yang kecil. Jangan terlalu memikirkan perkara-perkara yang besar. Jangan terlalu muluk-muluk dengan ekspektasimu sehingga kau kecewa dengan Tuhan. Jadilah seperti pelayan-pelayan yang polos ini saudara. Mereka hanya taat dan percaya, mereka lakukan saja yang terbaik sebisa yang mereka lakukan dengan loyalitas. Sehingga saudara, dengan demikian pelayan-pelayan ini secara tidak langsung dipakai Tuhan untuk menyatakan kemuliaan Tuhan. Sebab itu saudara, jangan terlalu tinggi kau punya ekspektasi. Ya, dengan ambisimu mau dipakai Tuhan, mau jadi orang yang wow. Tapi jadi orang rendah hati aja. Lakukan yang terbaik. Tanpa kau sadar, ketika kau sudah melakukan yang terbaik, bahkan sampai pada loyalitas yang tertinggi, tanpa sadar itu sudah membuat engkau mengupgrade hidupmu secara otomatis saudara. Secara otomatis. Sebab itu saudara, kembali lagi,
belajar menyelami hati Tuhan. Mari saudara, kita akan pujikan. Seberapa besar atau seberapa banyak kegagalan-kegagalan yang sedang kau lewati hari-hari ini, jangan menjadi putus asa, tapi bangkit dan mengambil keputusan. Tuhan, saya menjadi seperti wanita ini yang punya peduli, yang punya kasih, dan saya juga ingin menjadi pelayan-pelayan ya, di mana mereka taat, mereka percaya dengan Tuhan. Amin.